Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ada hal yang menarik teman-teman di akhir pekan ini atau di weekend ini yang mana Bojan Hodak akhirnya buka suara mengenai ada salah seorang pemain di Persib Bandung, tentu saja pemain asing gitu ya, pemain yang digadang-gadang akan bersinar tapi ternyata agak tersisihkan saat ini posisinya. Nah, Bojan Hodak membuka suara mungkin pemain ini memang tidak terlalu bisa masuk di skema permainan Bojan Hodak. Jadi apakah Bojan Hodak salah dalam pembelian pemain atau masih perlu waktu meningkatkan chemistry pemain tersebut? Nah, ini kita akan bahas teman-teman, dan ini diucapkan Bojan Hodak kemarin gitu ya. Ini kita shock juga sebetulnya Bojan Hodak bisa mengeluarkan statement seperti itu. Tapi nanti kita coba bahas. Kita bahas dulu persiapan dari Persib Bandung teman-teman yang akan menghadapi Arema FC pada hari Senin tanggal 22 September mendatang. Nah, yang pertama kita untuk persiapan Persib Bandung hari ini adalah hari terakhir latihan. Pagi hari ini, sorenya akan OTW ke Malang gitu ya untuk menghadapi Arema. Nah, di masa untuk persiapan hari ini, Bojan Hodak tentu akan melihat pemain-pemain yang siap yang akan dibawa, dan juga ya memang mau tidak mau yang cedera pun akan dilihat. Sepertinya kalau Maklok ini masih 50-50 teman-teman, tapi kalau Bojan Hodak sudah menjadi karakternya gitu ya, melihat pemain flu saja teman-teman, ini tidak masuk DSP, jadi tidak dimainkan. Makanya ini juga kita agak 50-50 nih antara Maklok diajak atau tidak, karena ya kalau kehilangan Maklok di sini juga ya Bojan Hodak harus menentukan. Memang ada beberapa pemain, ada Adam Alis di situ, ada Haye juga, lalu juga ada Berginho dan beberapa pemain yang lainnya. Namun ya tetap ya kehilangan seorang kapten ini memang berpengaruh teman-teman. Ya kita lihatlah nanti gimana akhirnya Maklok dibawa atau tidak oleh Bojan Hodak gitu ya. Kalaupun cedera ringan, harusnya dalam beberapa hari ini, 2 hari ini bisa setidaknya diatasi dengan painkiller atau dengan ya penahan rasa sakit gitu. Tapi nggak tahu lah gimana nanti keputusan Bojan Hodak teman-teman. Nah, ini juga kemarin ada hal yang unik teman-teman, yang mana pada saat pertandingan Persib menghadapi Lion City Seller di GBLA kemarin di ajang ACL 2, itu kan ada pertemuan atau seremoni sedikit gitu ya antara petinggi dari Lion City dengan petinggi Persib Bandung yang diwakili Kang Aditya. Nah, di sini memang ada tukeran plakat katanya gitu ya, ada ngobrol. Nah, sebetulnya fungsinya apa sih? Untuk ya mempererat silaturahmi saja atau bagaimana? Nah, sebetulnya banyak teman-teman hal positif yang bisa didapatkan oleh Persib Bandung gitu ya, diantaranya ketika nanti kita bertandang away ke sana ke Singapura, kita bisa diberikan kuota penonton berapa banyak gitu ya, lalu dijamin keamanannya, lalu boleh nggak kalau begini begitu. Nah, itu insya Allah lah dipermudah. Lalu juga kalau memang ada saat transfer pemain, siapa tahu gitu ya, pemain Persib ada yang diminati ke Lion City, begitupun pemain Lion City yang diminati oleh Persib Bandung, bisa jadi ini hal yang baik gitu ya, gampang komunikasinya dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan, kemarin katanya Bobotoh mah pengennya yang rambut putih kemarin katanya ya, yang ada di Lion City Seller eta sigana kacape. Nah, cocok kayaknya bermain di Persib Bandung. Ya bisa jadi gitu ya, nanti mah ngobrol-ngobrol-ngobrol gampang ke Persib ya, nggak ada yang tahu. Tapi itulah apa ya gunanya membangun hubungan emosional yang positif dengan ya petinggi-petinggi tim lain lah teman-teman. Di antaranya kan sekarang juga ada petinggi dari KL City gitu ya, yang mana menjadi tim penasehat atau
setidaknya yang membantu Persib Bandung sehingga kan Persib sekarang mendapatkan beberapa pemain incaran gitu ya, beberapa pemain yang sulit didapat tapi akhirnya ke Persib Bandung jadi. Nah, inilah yang memang jangka panjang, hubungan jangka panjang yang positif ini menguntungkan kedua belah pihak gitu teman-teman. Itu sedikit intermezzo saja. Nah, kita balik lagi kepada pernyataan dari Bojan Hodak. Ini cukup bikin kaget tim media juga teman-teman gitu ya, yang mana kan kita juga sering tahu lah dari kemarin teman-teman, kok si ini nggak main, kok si itu nggak main ya, kenapa gitu ya, apakah cedera, apakah memang indisipliner atau bagaimana gitu ya. Nah, ini kita akan bahas sedikit sosok itu, yang mana walaupun bukan berarti sosok itu yang dimaksud Bojan Hodak gitu ya. Jadi Bojan Hodak kan kita taunya kalau mengatakan pemain tidak bisa dimainkan, mungkin pemain itu cedera atau mungkin punya urusan keluarga dan lain sebagainya. Tidak mengatakan hal yang aneh-aneh, biasanya kan gitu ya kalau Bojan Hodak. Ya, ini pun memantik satu pernyataan yang yang kita pikir, waduh, jangan-jangan memang benar kenapa pemain ini tidak dimainkan, ya karena ada sesuatu. Nah, kemarin Bojan Hodak mengatakan begini teman-teman, ada pemain di Persib Bandung ini memang belum bisa menjalankan permainan bola atau sepak bola secara modern yang saya mau, kata Bojan Hodak gitu ya. Jadi di skema permainan saya ya tentu ada sepak bola modern yang mengharuskan pemain membantu ketika tim itu menyerang, ya membantu penyerangan termasuk penjaga gawang. Makanya penjaga gawang diharapkan Bojan Hodak tuh bisa membantu penyerangan gitu ya, build up serangan, entah bagaimana caranya, termasuk back ya, kalau ada tendangan penjuru, ada set piece dan lain sebagainya, itu bisa membantu penyerangan. Begitupun sebaliknya, katanya pemain-pemain yang memang di lini serang ketika skema permainan berubah menjadi bertahan atau setidaknya serangan balik gitu ya, itu pemain-pemain bertahan dari mulai striker, gelandang serang gitu ya, itu bisa membantu ke lini pertahanan. Jadi ya inilah yang diharapkan Bojan Hodak. Nah, yang membuat kita kaget adalah begini, ada beberapa pemain atau ada salah satu pemain lah, kata Bojan Hodak, yang memang masih harus ditutor atau yang masih harus mengerti gaya permainan saya, katanya gitu ya. Jadi kalau kalian katakanlah seorang striker gitu ya, atau kalian ada di lini depan tidak mau membantu lini pertahanan, sudah tidak apa-apa, yang penting kalian tugasnya bisa mencetak gol. Kalau tidak bisa mencetak gol ya bantulah turun gitu ya, jangan cicing nagen di tengah lapangan atau di depan gitu ya. Nah, ini harus cepat. Kalau memang transisi yang cepat ini, itulah yang dibutuhkan di permainan skema Bojan Hodak, katanya. Kalau kalian merasa ya nggak bisa membantu lini pertahanan sedangkan saya membutuhkan kalian, nah ini yang harus dievaluasi. Makanya nggak lah, maneh tercocok misalkan gitu ya, istilah kasarnya mah. Jadi ya dipinggirin aja, masih banyak pemain yang siap, masih banyak pemain yang masih merasa bisa gitu ya menjalankan dua posisi itu. Nah, ini makanya Bojan Hodak kan mencari pemain-pemain versatil itu ada dua ada plus minusnya lah. Plusnya ya bisa ditempatkan di berbagai posisi gitu ya. Nah, minusnya adalah pemain tersebut jadi tidak fokus nantinya teman-teman, ketika naluri dia sebetulnya menyerang, ketika ada skema bertahan ya dia juga lupa berenya bahwa dia harus membantu. Jadi ya inilah yang memang harus diperbaiki Bojan Hodak. Makanya chemistry pemain masih belum klop, jadi harus ngobrol dulu gitu ya. Jadi sesama pemain, ayo mundur heula. Nah, harus ada komunikasi seperti itulah. Jadi Bojan Hodak ya, makanya kita tahu kenapa Uliam Baros terus dimainkan, karena kan dia walaupun tidak bisa membantu lini pertahanan, tapi dia bisa mencetak gol secara rutin gitu ya di Super League teman-teman. Nah, makanya kenapa Uliam Baros main terus. Nah, ada juga mungkin yang tidak bisa mencetak gol tapi dia rutin membantu pertahanan ketika skemanya Bojan berubah. Nah, ini juga dipertahankan karena fisik dia kuat teman-teman. Nah, kemarin mungkin agak sedikit kedodoran gitu ya ketika di Champion Asia saja, kita contohnya kayak Tom Hai gitu ya. Tom Hai ini kalau maju mundur itu juga staminanya kurang mendukung, makanya
tipe pemain seperti Tom Haye ini harus ada yang membackup teman-teman gitu ya. Jadi tidak bisa sendirian dia itunya. Makanya ya sayang juga ya Deddy Krosnandar dipinjamkan gitu, karena ya menurut Wah Haji Umuh juga dia menyayangkan Deddy dan Hen katanya kenapa dipinjamkan, kata Wah Haji gitu. Jadi ya ada dinamika di Persib Bandung saat ini. Apakah Bojan Hodak mengatakan gitu untuk menyindir salah seorang pemain Persib Bandung yang menurut Boboto kok jarang dimainin si ini pemain asing ya teman-teman, pemain asing kok si ini tara dipainin, apakah memang cedera atau bagaimana gitu ya. Nah inilah salah satu alasannya. Kemarin Bojan Hodak mengatakan begitu teman-teman, bahwa ya kalau pemain-pemain sepak bola modern itu terutama di skema bermain saya harus siap mengikuti skema yang saya inginkan. Kalau bertahan ya bertahan, ikut bantu, kecuali kamu mau mencetak gol. Kalau tidak ya sudah, sorry katanya gitu ya, kita ganti dengan pemain yang lain. Nah inilah teman-teman mungkin contoh yang terbaru juga ketika kemarin Eliano dan juga Sadi Ramdhani bermain sebagai starter di Champion Asia gitu ya, di ACL 2 ini. Menurut Bojan Hodak ya itu karena mereka punya keinginan yang kuat, katanya dia juga menunjukkan determinasinya ketika latihan, ketika bermain juga bagus, ternyata sama bagusnya. Jadi ya cocok lah ketika saya menerapkan skema yang ingin dibangun. Jadi ya oke lah nurut gitu pemainnya, ketika nyerang, mundur gitu ya. Nah ada hal-hal yang memang harus kita ketahui yang mungkin cuma tim pelatih dan pemain itu sendiri yang harusnya lebih mengenal Bojan Hodak. Kalau kita kan biasanya coach online gitu ya, mau ini coba sih ini ditempatin di sini, di situ, di sana gitu. Nah ini kadang ya nggak apa-apa juga sebetulnya, tapi jangan sampai mengatur apa yang harus dilakukan Bojan Hodak gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Selamat berakhir pekan, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.